Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian bersama ayah bunda di rumah selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PLH Mangrove dan bahasa Indramayu. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma farzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, pertama kita akan bahas tentang keanekaragaman flora dan fauna hutan mangrove, ya. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah siswa memahami habitat flora mangrove. Kemudian siswa memahami jenis-jenis flora dalam ekosistem mangrove. Nah, kemudian siswa memahami habitat fauna mangrove. Nah, kalian juga bisa memahami jenis-jenis fauna dan ekosistem mangrove. Nah, baik anak-anak, kalian kemarin sudah mempelajari tentang ekosistem hutan mangrove, bagaimana cirinya dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, komponen penting dalam ekosistem mangrove diantaranya adalah tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna. Nah, tumbuhan dan hewan di dalam ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem mangrove, sehingga dapat memberikan fungsinya untuk kita. Nah, anak-anak, keanekaragaman flora dan fauna mangrove merupakan kekayaan keanekaragaman hayati negeri kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Agar apa? Agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan hingga generasi yang akan datang. Nah, sekarang yuk mari kita mulai dengan mengenali flora mangrove. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan mengapa suatu tumbuhan itu atau hewan merupakan spesies yang berbeda, ya kan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa di seluruh dunia ini ekosistem hutan mangrove memiliki 73 jenis mangrove sejati serta lebih dari 20 jenis flora, ya. Flora tambahan yang biasanya tumbuh bersamaan dengan hutan mangrove, ya, seperti halnya pohon nipah. Nah, anak-anak, jenis-jenis flora ini menempati tempat hidup atau habitat yang sama. Nah, yang memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan habitat tumbuhan lainnya. Karena apa? Karena ada perbedaan habitat ini, maka jenis-jenis tumbuhan pun memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Nah, nanti materi selanjutnya kita akan pelajari, ya, habitat mangrove dan bagaimana ciri-cirinya. Anak-anak, kalian tahu bahwa mangrove itu berasal dari kata mangue. Nah, apa itu artinya? Artinya adalah tumbuhan, ya, dan grove yang berarti adalah belukar atau hutan kecil. Anak-anak, hutan mangrove adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kumpulan tumbuhan pantai yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang khas atau semak-semak yang memiliki kemampuan untuk tumbuh pada perairan asin. Nah, habitat hutan mangrove itu terdapat apa? Air panyau, ya, yang biasanya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Nah, anak-anak, air payau adalah air yang mengandung sedikit garam. Jika banyak maka disebut apa? Air asin. Nah, secara umum hutan mangrove dapat berkembang dengan baik, ya, pada habitat dengan ciri-ciri pertama adalah jenis tanahnya itu berlumpur, yaitu berpasir, ya kan? Kemudian dengan bahan pembentuknya berasal dari lumpur atau pasir atau pecahan karang. Yang kedua, habitat tergenang air, ya, air laut maksudnya tuh secara berkala. Kemudian menerima pasakan air tawar yang cukup, baik berasal dari sungai, mata air maupun air tanah. Gunanya untuk apa? Untuk menurunkan kadar garam dan menambah pasokan unsur hara dan lumpur tadi. Nah, kemudian berair payau antara 2-22%, ya, sampai dengan asin yang bisa mencapai kadar garam salinitas 38%.
Jadi, susunan penyebaran jenis serta pertumbuhan mangrove dipengaruhi oleh apa? Faktor lingkungan, kemudian kadar garam, pasang surut air, gelombang arus, kemudian tumbuhan dan nutrisi. Nah, anak-anak, pada umumnya pohon-pohon yang tumbuh di kawasan mangrove itu mempunyai variasi yang seragam ya, yakni terdiri atas satu lapisan yang berupa pohon-pohon yang berbatang lurus dengan tinggi mencapai 7 ya. Maksudnya tuh tinggi pohon 7 mencapai 20 sampai 30 meter. Nah, jika tumbuh di pantai pesisir atau di lingkungan lain, tanaman akan tumbuh kerdil atau rendah ya, dan batang tanaman seringkali bengkak. Nah, itu adalah gambaran pohon-pohon mangrove yang ada di Indonesia. Tadi penjelasan tentang PLH mangrove. Tugas kalian adalah sekarang jawablah soal-soal yang sudah Miss Ilah kirim di Google Classroom ya. Kerjakan dulu, nanti kalau kalian capek silahkan beristirahat selama 30 menit. Nanti kita bertemu di Bahasa Indramayu. Terima kasih, sampai ketemu nanti ya. Saya akan istirahat dulu ya. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang PLH mangrove, sudah beristirahat. Yuk sekarang kita lanjut Bahasa Indramayu, yaitu tentang keindahan negeri. Nah, anak-anak, sederenge pelajaran mulai, mangga yuk sinau wiraos bahasa Dermayu kerihen. Nah, anak-anak, maca itu membaca, bahasa kramane yaitu maos ya. Nulis, nyerat, ngitung, ngetang. Belajar ya, belajar niku bahasane sinau. Ngaji, ngaos. Krungu, kepireng. Suara, suwanten. Nah, anak-anak dibaca nggih, diapalaken lan diomongaken. Yuk, anak-anak kenau parikan ya. Anak-anak, salah sawijine karya sastra ning Dermayu ya, yaiku parikan. Bahasa parikan iku secara ceplos, spontan diucapaken. Akeh parikan sing wis dadi apalan ning masyarakat, tapi arang-arang sing nulis. Nah, senajan ngembang ning masyarakat Dermayu ya, rupane ana salah kaprah. Masyarakat sering nyebute kuwangsalan, padahal antara parikan karo wangsalan niku sejen. Nah, kanggo ngelang-eling bisa dikaitakan karo bahasa Indonesia yaiku pantun ya. Nah, parikan iku podo bae karo pantun. Kebeneran bahasa krama bebasan pari iku pantun. Nah, jadi kanggo ngeling-ngeling parikan iku podo bae karo pantun ning bahasa Indonesia. Contoh parikan, tuku klasa sing ngajak batur. Indonesia negeri sing makmur. Nah, parikan kiyen kasebut parikan rong wanda, artiye ya duwe rong baris. Nah, ning parikan iku ana jejer lan ana isi, maksude. Nah, sing baris pertama wau iku kasebut jejer ya. Baris kedua iku kasebut maksud. Nah, parikan uga duwe pola. Nah, ning parikan kiyen duwe pola ABAB. Sebab baris kaping pertama munine tuku klasa sing ngajak batur. Muni akhire batur utawa ur ya. Nah, minangka pola A. Baris kaping loro muniye Indonesia negeri sing makmur ya. Muni akhire makmur utawa ur minangka pola A. Jadi ning parikan kuwen ana pola ur utawa pola AA, yaiku tuku klasa sing ngajak batur A. Indonesia negeri sing makmur A. Nah, paham anak-anak? Baik, nanti kalau nggak paham kalian bisa japri, bisa tanya ya. Nanti Miss silahkan kasih contoh lagi di materi Google Classroom. Kemudian kalau kalian udah paham, kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.